I'm John Mathis. I see. I said grab that beam. Now turn your ass around, grab that beam. Leave me. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang diambil dari kisah nyata. Film ini akan sangat menegangkan, apalagi pemeran utamanya adalah The Rock. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Jason yang sedang bervideo callan bersama teman dekatnya. Teman dekatnya ini bernama Craig, dan Craig meminta Jason untuk menerima sebuah paket berisi barang haram dengan jumlah yang cukup banyak. Craig berharap Jason bisa ikut menjual barang haram yang ia punya kepada teman-teman mereka. Namun di sini Jason menolak sebab dirinya bukanlah seorang pengedar melainkan hanya pemakai biasa. Beberapa kali Craig terus saja membujuk Jason hingga bersamaan dengan itu Jason langsung menutup laptopnya karena ibu kandung Jason baru saja pulang. No, don't. Keesokan paginya terlihat Jason sedang bersantai di rumah seorang diri karena ibunya tengah bekerja sedangkan ayahnya sudah menikah lagi. Tak lama kemudian tiba-tiba ada kurir yang mendatangi rumahnya. Tentu saja Jason tahu kalau kurir tersebut pasti kurir suruhan dari Craig hingga dengan terpaksa Jason menerima paket tersebut. Have a good one. Dengan perasaan kesal, Jason membuka paketnya padahal sudah jelas kemarin Jason menolak untuk dikirimi paket yang berisi barang haram dari Craig. Setelah membuka paket itu, Jason dibuat shock karena di dalamnya terdapat alat pelacak kepolisian. Jason yang tidak mau ditangkap oleh polisi dengan segera ia berusaha kabur sampai terjadilah kejar-kejaran. Namun karena Jason sudah dikepung oleh puluhan polisi, pada akhirnya ia pun harus tertangkap oleh mereka. Adegan berpindah ke seorang pengusaha logistik yang sedang naik daun bernama John. John adalah sosok bos yang terkenal baik dan cukup dihormati oleh para karyawannya. Saat itu John terburu-buru untuk pulang karena anak bungsunya sedang berulang tahun. Namun baru saja akan pergi, John melihat salah satu karyawannya yang tengah memindahkan semen. Di sini John mengatakan kalau hari ini tidak ada lembur dan sebaiknya semua karyawan segera pulang untuk menikmati akhir pekan. Si karyawan mengatakan jika ia tidak berniat lembur, cuma hanya sedang memindahkan semen karena nanti malam pasti akan hujan. Mendengar hal itu, John tanpa ragu ikut juga memindahkan semen-semen tersebut. Good heads up. How you think about giving me that razor? Not a chance, buddy. Good to meet you, Daniel. Don't worry about it. Singkatnya, John sudah berada di rumah berkumpul dengan anak istrinya untuk merayakan acara ulang tahun putri mereka. Ini dia istri dan putri John yang tampak sangat bahagia dengan acara tersebut. Selang beberapa saat, John dihubungi oleh mantan istrinya yang sudah bercerai sekitar 10 tahun yang lalu. Si mantan mengatakan jika anak mereka baru saja ditangkap polisi, yang mana ternyata anak yang dimaksud adalah Jason. Dengan cepat, John mendatangi kantor polisi lalu bertemu dengan si mantan istri. Didn't you quit? Mike's sending a lawyer. Is the end of my last name or yours? Kemudian mereka berdua menemui pengacara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di sini si pengacara menjelaskan kalau Jason terjerat kasus yang sangat besar dan tertuduh sebagai pengedar. Hal itu bermula dari Craig, sahabat dekat Jason yang sudah duluan tertangkap oleh polisi. Craig yang ingin hukumannya dikurangi, ia pun bekerja sama dengan kepolisian untuk menjebak pengedar lain dan yang menjadi kambing hitamnya adalah Jason.
Kesalahan Jason sendiri adalah mau menerima dan membuka paket kiriman dari Craig, padahal Jason tahu paket tersebut berisi barang haram. Snitch on other traffickers in order to reduce their own sentence. The mandatory minimum laws are very simple. It's his best friend. Christ, I have known Craig. Lalu si pengacara juga menjelaskan kalau Jason akan dituntut hukuman sangat lama dan persidangannya akan dilakukan nanti malam. Malam harinya memperlihatkan Jason yang tengah digiring masuk ke dalam persidangan. Dia dituntut minimal 10 tahun penjara, tapi kasusnya ini akan dilanjutkan ke kejaksaan. Jason. Di hari selanjutnya, John si pengacara dan si mantan istri mendatangi Jason. Di sini si pengacara mengatakan kalau hukuman Jason yang 10 tahun bisa berkurang menjadi 2 tahun saja. Asalkan Jason bersedia memberitahu tentang apakah ada temannya yang sudah lama menjadi pengedar atau berkenan menjadi pengedar. Jason menjawab kalau ia tidak mempunyai teman seperti itu dan walaupun ada, ia tidak akan pernah memberitahunya. Jason tidak ingin seperti Craig yang telah tega menjebaknya hanya demi pengurangan masa tahanan. Reduce your sentence from 10 years to 2. I'm not gonna let that happen, you son. You hear me? Please listen to him. We don't have another choice. No way. Si pengacara kembali menjelaskan kalau kasus Jason akan dibawa ke kejaksaan dan jaksa penuntut umum pasti menaikkan masa tahanan Jason menjadi 30 tahun. Apabila hal itu terjadi, maka Jason baru bisa keluar penjara saat dia berusia 50 tahun. John dan mantan istrinya terus membujuk Jason agar ia melakukan hal yang sama seperti Craig. Tapi Jason tetap menolak karena ia tidak mau merusak masa depan temannya yang lain dan biarkan Jason yang menanggung semua ini sendiri. Until you spend the next 10 years of your life in prison. You better wake up right now, because this is really happening. I'm not setting anyone up. Selanjutnya, berkat bantuan dari rekan bisnisnya, John bisa mendatangi jaksa penuntut umum yang bernama Agnes secara personal. John langsung bertanya kepada Agnes apakah hukuman putranya bisa dikurangi. Agnes menjawab jalan satu-satunya agar hukuman Jason bisa dikurangi yaitu dengan cara Jason harus bersedia membantu aparat dalam menangkap pengedar lain. Mendengar hal itu, John tampak bingung sebab Jason putranya tentu tidak akan pernah mau melakukan hal tersebut. Pada akhirnya, John mengatakan bagaimana jika dirinya saja yang membantu aparat dalam menangkap pengedar lain. I believe in the mandatory minimum laws. I'm sure you do the same for your kids. I have to be somewhere else. Setelah menemui Agnes, John datang ke lapas untuk bertemu dengan Jason. Terlihat wajah Jason yang babak belur akibat dihajar oleh para napi lain. Di sini John langsung bertanya apa yang terjadi, tapi Jason menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Lalu Jason meminta maaf kalau 5 tahun lalu ia pernah melempari telur busuk di rumah John. Semua itu Jason lakukan sebab ia tidak suka John menikah lagi dengan wanita lain dan hidup enak di rumah yang besar. Sementara Jason sendiri tinggal bersama ibunya di rumah yang kecil. John menjawab kalau ia tahu yang melempar telur busuk ke rumahnya adalah Jason, tapi ia sudah memaafkan hal tersebut. John mengatakan kalau sebenarnya ia ingin Jason tinggal bersama dirinya, tapi sayang ibu Jason tidak mengizinkannya. Listen to me, Jason. It was my fault. Not yours. Doesn't matter now, Jason. Kemudian Jason bercerita andai saja ia tidak menerima dan membuka paket kiriman dari Craig, maka semua ini tidak akan terjadi. Jason memang pantas mendapat hukuman tapi tidak dengan cara dijebak. Ia juga bersumpah jika dirinya bukanlah seorang pengedar dan tidak ada niatan untuk mengedarkan barang itu seperti apa yang dituduhkan. Mendengar cerita dari Jason, John merasa sangat iba dan ia berjanji akan mati-matian dalam memperjuangkan kebebasan Jason. Love you. Malam harinya, John berkeliling kota dengan maksud mencari para pengedar. John juga sudah menyiapkan alat perekam untuk nantinya dijadikan barang bukti. Setelah berkeliling kota, John mendatangi salah satu kelompok pemuda, namun bukannya mendapatkan barang haram, John malah langsung dikeroyok oleh mereka.
Beruntung sebelum John dihabisi, para polisi datang tepat waktu untuk menyelamatkan John. Keesokan harinya, John dipanggil oleh Agnes ke kantornya karena Agnes sudah mendengar apa yang terjadi semalam kepada John. Agnes mengatakan jika dirinya tidak menyangka John akan senekat itu. Please, what do I gotta Your do? son is not going to be better off if you're dead. Who are working the yard all the time. Maybe someone... Kemudian setelah mereka mengobrol lama, pada akhirnya Agnes mengizinkan John untuk mencari para pengedar lain di kota ini. Asalkan dengan syarat si pengedar memiliki barang haram lebih dari 500 gram. Apabila hal itu berhasil, maka Agnes berjanji akan mengurangi hukuman kepada putranya. Namun di sini Agnes tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan John jika suatu hal buruk nanti terjadi. Okay, well, clearly what I did last night didn't work. Not worried because the risk is all yours. Kemudian John mendatangi kantornya untuk mengecek berkas dari seluruh karyawannya. Ternyata sekarang John sadar untuk menemukan pengedar, ia harus bekerja sama dulu dengan seorang kriminal. Satu persatu berkas milik karyawannya John baca dengan harapan salah satu dari mereka pernah terlibat dalam peredaran barang haram. Tak lama John menemukan satu berkas milik seseorang bernama Daniel. Rupanya Daniel merupakan seorang mantan gangster dan pengedar yang pernah lama mendekam di dalam penjara. John juga teringat kalau Daniel adalah orang yang pernah ia bantu saat memindahkan semen waktu di awal film. Sore harinya selepas pulang bekerja, John langsung mengajak Daniel untuk minum bersama di sebuah kafe. Daniel yang tidak enak untuk menolak, ia pun akhirnya ikut bersama John. Setibanya di kafe, John mengatakan kalau dirinya sudah membaca berkas tentang Daniel yang merupakan mantan gangster dan pernah menjadi pengedar. Untuk itu, John meminta Daniel agar ia bisa dikenalkan dengan salah satu bandar yang ada di kota ini. John beralasan kalau dirinya ingin memulai bisnis baru yang menguntungkan, yaitu berbisnis barang haram, dan Daniel cukup mengenalkannya saja kepada si bandar. An introduction. Mendengar itu semua, Daniel mengatakan kalau ia bekerja di perusahaan John tak lain untuk meninggalkan masa kelamnya dan menata hidupnya kembali. Daniel juga menjelaskan kalau ia mempunyai keluarga kecil yang sangat ia cintai dan tentunya Daniel tidak mau lagi berurusan dengan barang haram. Karena apabila Daniel sampai tertangkap lagi oleh polisi dengan kasus yang sama, maka hukuman Daniel akan lebih dari 25 tahun atau hukuman mati. Sebelum pergi, Daniel mengatakan kalau John seharusnya mensyukuri hidupnya yang kini sudah terbilang sukses dengan memiliki perusahaan logistik. Thank you for the coffee. Ketika Daniel belum pergi jauh, John mengatakan jika dirinya bersedia membayar Daniel $20.000 apabila Daniel mau membantunya. Malam harinya saat Daniel tiba di komplek dekat rumahnya, ia tak sengaja melihat sang anak yang tengah bergaul bersama pemuda baragajulan. Dengan cepat Daniel menyuruh anaknya untuk segera pulang. Setelah anaknya pulang, Daniel langsung mengancam pemuda di situ agar tidak mengajak lagi anaknya bergaul. Tentu saja para pemuda itu takut kepada Daniel karena Daniel adalah mantan ketua gangster dari wilayah timur. Ketika sudah di rumah, Daniel bertanya mau kemanakah istrinya pergi. Sang istri menjawab kalau bosnya meminta datang untuk menemani para klien. Diketahui istri Daniel bekerja sebagai pemandu karaoke demi bisa melunasi semua hutang bank saat dulu Daniel masuk penjara. Daniel sebenarnya tidak tega melihat sang istri bekerja seperti itu, namun apa daya Daniel tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum istrinya pergi, Daniel berjanji kalau ia akan bekerja keras demi bisa merubah ekonomi mereka. Go to work. I love you. Keesokan harinya, tepat di hari libur, ternyata Daniel nekat mendatangi John untuk menerima tawaran yang John ajukan kemarin. Dengan segera mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk menemui salah satu bandar kenalan Daniel. Setibanya di sana, Daniel meminta John untuk menunggu di mobil sedangkan dirinya lah yang akan masuk duluan menemui si bandar.
Saat berada di dalam, Daniel langsung disambut oleh si bandar yang diketahui bernama Malik. Diberitahu Malik dan Daniel sudah cukup dekat karena dulu Daniel juga merupakan pengedar sama sepertinya. Kemudian Daniel langsung menceritakan tentang John yang ingin berbisnis barang haram dengan Malik. Setelah diceritakan semuanya, Malik meminta anak buahnya agar memanggil John ke dalam. Sebelum masuk, John menyiapkan alat perekam yang sudah ia siapkan untuk dijadikan barang bukti nantinya. Ketika John bertemu Malik, Malik langsung menodongkan senjata yang membuat John sedikit panik. Di sini Malik mengatakan kalau sekarang dirinya percaya John bukan seorang polisi. Sebab apabila John polisi, ia tidak akan langsung panik dan mengacungkan tangan saat ditodong senjata. Kemudian Malik bertanya kenapa John yang sudah terbilang sukses ingin berbisnis barang haram. John mengatakan kalau ekonomi tahun ini sangat tidak pasti sehingga John ingin mempertahankan perusahaannya dengan mempunyai bisnis sampingan. We need to see if you for real first. Lalu John mengatakan jika Malik bersedia berbisnis dengannya, John siap mengangkut paket berapapun menggunakan truk perusahaannya. Truk milik perusahaan John jarang sekali ditilang karena kapasitasnya yang teramat besar. Mendengar keseriusan John, Malik pada akhirnya percaya kepada John, terlebih yang membawanya ke sini adalah Daniel. Kemudian Malik akan menugaskan John untuk mengambil barang haramnya pada besok malam di kota sebelah. Di perjalanan pulang, Daniel menagih uang yang sebelumnya dijanjikan oleh John. Namun di sini John mengatakan apabila Daniel ikut dalam mengangkut barang haramnya, maka John akan memberikan lagi tambahan untuk Daniel. Daniel yang kebetulan sedang membutuhkan uang dengan terpaksa ia pun akan ikut bersama John. Di hari selanjutnya, John mendatangi Agnes untuk menunjukkan rekaman percakapan saat kemarin bersama Malik. Agnes tampak sangat kagum kepada John karena John sudah berhasil melangkah sejauh ini. Lalu Agnes mengenalkan salah satu agen DEA bernama Cooper yang nantinya akan memimpin para polisi dalam menangkap Malik. Kemudian Agnes dan agen Cooper berjanji apabila Malik berhasil tertangkap dengan semua bukti barang haramnya, maka putra John akan dibebaskan dalam waktu 6 bulan ke depan. Alright. Rock and roll. Setelah itu, John pamit kepada anak dan istrinya untuk pergi keluar kota dalam beberapa hari. John beralasan kalau ia ada urusan penting terkait perusahaan logistiknya. Come on, Iz. Let's go. We gotta go to school. Di sisi lain, Daniel juga pamit kepada sang istri dengan alasan bosnya mengajak Daniel untuk mengangkut barang logistik dari luar kota. Sebelum menjalankan misi, John dipanggil oleh agen Cooper ke markasnya. Di sini, agen Cooper mengatakan kalau 1 jam lalu ia sudah memasang alat GPS di mobil John karena selama John melakukan misi, tim agen Cooper akan selalu memantau. Lalu agen Cooper mengatakan kalau John harus berhati-hati dan tetap menjadi dirinya sendiri agar penyamarannya tidak ketahuan. They're bloodhounds, they'll smell it right away. Just be yourself, John. Singkatnya, John pergi ke pabrik untuk mengambil truk dan terlihat di sana juga sudah ada Daniel yang tengah menunggu. Di tengah perjalanan, Daniel mengatakan kalau mereka akan sampai pada besok siang. How long were you in prison for? A little over a nickel. Setelah menempuh perjalanan panjang, pada akhirnya mereka berdua sampai di sebuah tempat rongsokan mobil. Lalu beberapa penjaga bertanya mau disembunyikan di mana paket barang haramnya dan John menjawab dimasukkan ke dalam semen. Dengan cepat, John dan Daniel membawa 2 karung semen lalu diisi dengan barang haram. Kemudian saat John dan Daniel memasukkan kembali semen itu ke dalam truk, tiba-tiba ternyata penyerangan tersebut dilakukan oleh seorang bos mafia besar bernama El Topo. Ini orangnya. Tapi entah kenapa alasan El Topo menyerang padahal semua orang yang ada di situ adalah anak buahnya sendiri. John dan Daniel yang tidak mau terlibat dengan penyerangan tersebut, mereka pun memutuskan untuk segera pergi dengan tetap membawa barang haramnya.
Setelah kejadian tersebut, El Topo menghubungi Malik dengan mengatakan jika ia suka dengan supir truk milik Malik. Menurut El Topo, supir Malik sangat profesional yang tetap mengutamakan barang haramnya di tengah kekacauan apapun. El Topo pada akhirnya menyuruh Malik agar nanti membawa supir itu ke hadapannya karena El Topo juga ingin berbisnis dengannya. Sementara alasan El Topo melakukan penyerangan tadi hanya sebatas untuk mengetes kesigapan para anak buahnya termasuk supir pengangkut. Gonna take our game to a whole nother level. You hear? Singkat cerita, John dan Daniel sudah sampai di pabrik milik John. Lalu Daniel menghubungi Malik untuk memberitahu kalau mereka sudah ada di pabrik dan barang haramnya tinggal diambil. Namun di sini Malik meminta mereka untuk membawa barang haram tersebut menggunakan mobil pribadi dan menemuinya di tempat lain. John yang tidak mau misinya gagal, ia pun segera masuk ke dalam kantor untuk menghubungi Agent Cooper mengenai perubahan rencana dari Malik. Saat John keluar dari kantornya, tiba-tiba Daniel menodongkan senjata kepada John. Daniel bertanya siapa orang yang tadi dihubungi oleh John. John menjawab kalau ia baru saja menghubungi istrinya, tapi Daniel tidak percaya. Daniel berpikir jika John memang menghubungi istrinya, kenapa John tidak memakai ponsel yang ada di mobil truk. John menjelaskan jika ia sengaja menghubungi sang istri menggunakan telepon kantor agar sang istri percaya kalau ia sudah pulang dari luar kota. Pada akhirnya Daniel pun percaya, lalu mereka berdua bergegas pergi ke tempat yang diminta oleh Malik. Setibanya di sana, John dan Daniel bertemu dengan kelompok Malik. Sementara di sisi lain terlihat para anak buah Agent Cooper sudah bersiap menembak dan hanya tinggal menunggu instruksi. Lalu setelah Malik mengecek barang haramnya, Malik pun segera membayar John dengan jumlah yang sudah disepakati. Di sini Malik juga mengatakan kalau ada bos mafia besar yang tertarik kepada John. Agent Cooper yang awalnya ingin menangkap kelompok Malik seketika ia mengurungkan niatnya setelah mendengar lewat radio tentang bos mafia besar. Pada akhirnya kelompok Malik pergi dari situ yang membuat John bertanya-tanya kenapa Agent Cooper tidak menangkap mereka. Repeat, let him go. Let him go. Keesokan paginya, John menemui Agnes dan Agent Cooper dengan perasaan marah. John tentu marah karena ia sudah mati-matian ingin anaknya mendapat pengurangan hukuman, tapi Agent Cooper malah membiarkan Malik lolos begitu saja. Agent Cooper mengatakan jika dirinya menginginkan bandar yang lebih besar seperti yang dikatakan Malik. Your son will be all right. Oh, great. Siang harinya saat John sedang berada di kantor, tiba-tiba ia mendapat telepon dari si mantan istri. Si mantan istri mengatakan kalau Jason anak mereka kini dipindahkan ke sel pengamanan karena telah diserang oleh para napi lain. Dengan cepat, John pun bergegas pergi ke penjara untuk melihat kondisi Jason. Daniel yang kebetulan melihat John pergi dengan tergesa-gesa, ia pun meminjam mobil temannya untuk mengikuti John. Setibanya John di sana, ia bertemu dengan si mantan istri. Lalu si mantan istri mengatakan kalau anak mereka tidak bisa dijenguk dengan alasan keamanan. Si mantan istri juga bertanya kenapa John tidak ada kabar selama beberapa hari ini. Over 36 stitches. When they say assaulted. Ketika John keluar untuk menenangkan pikiran, ia dibuat kaget karena di situ sudah ada Daniel. Daniel langsung bertanya siapa yang sedang John jenguk hingga John akhirnya menjelaskan semuanya kepada Daniel. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Daniel tampak panik dan kecewa kepada John. Karena apabila Malik sampai tahu, maka keluarga John dan Daniel pasti akan dibantai. Dengan perasaan kecewa karena telah dibohongi, Daniel pun bergegas pulang ke rumah. You dead, man. Sesampainya di rumah, Daniel meminta istri dan anaknya untuk segera pergi sejauh mungkin. Sang istri yang menyadari kalau Daniel pasti telah membuat masalah, ia pun seketika menangis. Tentu saja sang istri kecewa karena Daniel sudah berjanji untuk menata rumah tangganya kembali, tapi nyatanya Daniel harus terjerumus ke dunia kriminal lagi. Di waktu yang sama, John tampak gelisah karena ia takut Daniel sudah mengadukannya kepada Malik.
Ketika sampai di rumah, ternyata di situ sudah ada Malik serta beberapa anak buahnya yang menunggu John. Beruntung Daniel tidak memberitahu Malik kalau selama ini ia hanya sedang menjadi informan polisi. Sementara alasan Malik datang menemui John karena El Topo ingin bertemu dengannya sekarang juga. Setibanya mereka di markas El Topo, John langsung digiring masuk seorang diri. Namun sebelum John menemui El Topo, ia pun diperiksa terlebih dahulu oleh tangan kanannya. Beruntung John sudah bersih dan tidak ada satupun alat penyadap milik kepolisian. Tak lama muncullah El Topo menghampiri John. Di sini El Topo akan menugaskan John untuk mengangkut semua uangnya ke negara Meksiko seorang diri. Namun apabila John sampai gagal atau berkhianat, maka El Topo tidak akan segan menghabisi John. You tried. Right, my friend. Di hari selanjutnya, John menemui Agent Cooper dan Agnes. John tampak sangat khawatir karena apabila para pengedar tahu kalau John mempunyai anak yang sedang dipenjara, maka identitasnya sebagai informan pasti ketahuan. Agent Cooper menjawab kalau nama John sudah ditandai olehnya sejak awal mula kasus ini berjalan. Sehingga siapapun yang ingin mengecek data John maka akan dilaporkan dulu kepada Agent Cooper. Lalu Agent Cooper bertanya siapa sebenarnya bos mafia besar yang sebelumnya dimaksud oleh Malik. John menjawab kalau bos mafia besar itu bernama El Topo. Mendengar nama El Topo, Agnes dan Agent Cooper berjanji apabila El Topo sampai tertangkap maka putra John akan langsung ia bebaskan. Ternyata El Topo adalah raja kartel yang selama ini menjadi musuh terbesar pemerintah Amerika. He's Juan Carlos Pantera. They call him the Mole. Setelah itu, John mendatangi penjara untuk menemui Jason. Di sini, John memuji kesetiaan Jason yang sama sekali tidak mau menjebak orang. Sementara John sendiri tidak bisa menjadi seperti Jason karena ia telah menjebak karyawannya yaitu Daniel. I love you, son. I love you too. Kemudian John pergi ke sebuah toko untuk membeli persenjataan. Lalu ia menemui Agent Cooper karena Agent Cooper akan memberikan beberapa strategi untuk John. You're a family man, you're trying to stay afloat. Give me any advice. Setelah itu, John menyempatkan pergi ke kontrakan Daniel karena bagaimanapun Daniel masih setia kepada John dengan tidak mengadukannya kepada Malik. Di sini John dibuat kaget karena ternyata Daniel malah ingin membantu John dalam menyelesaikan semua masalah ini. Daniel, I know I'm the one who put us all in this danger. Then I can release my son. Singkat cerita, pada keesokan harinya, John mengangkut semua uang milik kelompok El Topo menggunakan truk. Sementara para anak buah El Topo akan mengikuti John dari belakang sebagai bentuk pengawalan. Our guy's 12 miles away. Adegan berpindah kepada Daniel yang ternyata sudah berada di markas Malik. Ketika kelompok Malik sedang lengah, disitulah Daniel langsung menghabisi mereka satu persatu. Malik yang sudah tidak berdaya, ia pun dipaksa untuk memberikan nomor telepon El Topo yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Setelah mendapatkannya, Daniel segera mengirim nomor telepon tersebut kepada John. Kemudian dilanjutkan lagi dikirim kepada Agent Cooper agar para polisi bisa melacak keberadaan El Topo. Like them yard tactics, homie. Di sisi lain, salah satu anak buah El Topo mendapat informasi dari satu polisi korup kalau John sebenarnya adalah seorang informan. Dengan cepat, si anak buah segera menghubungi rekan-rekannya yang lain agar John bisa langsung dihabisi sekarang juga. Tidak lupa ia menghubungi El Topo untuk memberitahu siapa John yang sebenarnya. Kemudian anak buah El Topo yang ditugaskan untuk mengawal segera menyerang John dan inilah aksinya. John terus berusaha bertahan hingga ban mobilnya ditembak yang menyebabkan truk milik John terguling.
Sekarang John hanya bisa pasrah, tapi untungnya para polisi anak buah Agent Cooper datang tepat waktu. Di waktu yang sama, anggota DEA menggerebek kediaman El Topo, tapi sayang El Topo telah kabur entah kemana. Agent Cooper yang masih dalam perjalanan tentu ia sangat kecewa setelah mengetahui El Topo telah berhasil kabur. Namun bersamaan dengan itu, Agent Cooper tak sengaja berpapasan dengan mobil El Topo hingga ia pun langsung mengejar. Pada akhirnya El Topo berhasil dipojokkan dan ia sama sekali tidak mau melawan. Ternyata El Topo tidak melawan karena di dalam mobilnya ia sedang bersama sang anak. Shut it off! Setelah penangkapan El Topo, Agnes langsung mengadakan konferensi pers. Agnes mengatakan kalau pihak kepolisian baru saja menangkap El Topo, yaitu bos mafia barang haram terbesar di Amerika dan juga Meksiko. Kemudian Agnes menemui John untuk berterima kasih karena berkatnya lah El Topo bisa tertangkap. Agnes mengatakan kalau keluarga John akan mendapat perlindungan saksi, sedangkan untuk putranya akan dibebaskan besok. Di sisi lain, Agent Cooper bertanya kepada Daniel kenapa Daniel tidak mau mendapatkan perlindungan saksi. Daniel menjawab kalau ia dan keluarganya akan menghilang untuk menata hidupnya kembali. Sebelum pergi, Agent Cooper memberikan cek berisi saldo $100.000 sebagai bentuk terima kasih dari pemerintah. Daniel, we know you were instrumental in this bust. Di hari selanjutnya, John dan si mantan istri menyambut keluarnya sang putra dari dalam penjara. Berkat kerja keras seorang ayah, pada akhirnya ia pun bisa bebas dari segala tuntutan. Di waktu yang sama memperlihatkan Daniel yang menemui anak dan istrinya dengan perasaan gembira. Akhirnya keluarga Daniel bisa memulai hidup baru dengan saldo ATM yang sangat banyak. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brime Movie.